Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim Ramadan, Kendari aman, dan bahagia. Kendari aman, nyaman dan bahagia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Sultra TV, bertemu dengan saya Widya Yamin dalam acara Syiar Majelis Taklim Ramadan bersama BKMT Kota Kendari, bekerja sama dengan pemerintah Kota Kendari, Majelis Ulama Indonesia, dan tentunya bersama Sultra TV. Pemirsa, kali ini kita ditemani oleh Ustadz kita, Bapak Dr. Andes Haji Amri Nasir, MSI. Apa kabar Ustadz? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan tentunya bersama ibu-ibu dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Kendari Barat bersama Ibu Ketuanya, Ibu Tuti, dan tentunya dari Ibu Kecamatan Puatu bersama seluruh pengurus. Baik pemirsa, tema kita kali ini adalah kewajiban berzakat. Mari kita sama-sama mendengarkan dan menyimak, dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kepada Ustadz, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, khususnya di pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga alhamdulillah kita dapat bertemu dalam acara Syiar Islam BKMT Kota Kendari di bulan Ramadan yang suci ini. Selawat dan taslim mari senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitupun kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Ibu-ibu Majelis Taklim Kota Kendari, sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang zakat sesuai dengan ajaran Islam, barangkali mari kita lihat wasiat Nabi Ibrahim dengan Nabi Yakub kepada anak cucunya yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini dalam ayat ini Allah mengabadikan kepada kita sekalian tentang wasiat Nabi Ibrahim dengan cucunya Nabi Yakub kepada anak cucu mereka. Ya baniya, wahai anak cucuku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah memilihkan bagi kalian agama Islam, ad-din, agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah memberikan hidayah. Ya, Allah telah memberikan hidayah kepada kita sekalian untuk memilih Islam ini sebagai jalan keselamatan yang dapat mengantarkan kita untuk bisa hidup bahagia, bisa hidup sejahtera dunia dan akhirat. Ya, jangan kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. Jadi di sini bisa kita maklumi, kita ketahui bahwa Allah yang memberikan hidayah kepada kita sekalian, bukan atas kehendak kita untuk memilih Islam ini. Mengapa?
andai katanya kehendak kita, maka semua orang akan memilih Islam, ya memilih Islam. Tapi kenyataannya banyak teman-teman kita, keluarga kita di luar sana yang mau masuk surga, ya katanya mau masuk surga, tapi dia salah jalan, dia tidak memilih, tidak diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Islam sebagai jalan keselamatan. Oleh karena itu sekali lagi ya kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua ini sudah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengapresiasi kegiatan Majelis Taklim Kota Kendari. Jadi pembukaan MTQ yang ke-30 di Kota Kendari, saya sempat hadir pembukaan. Saya lihat kegiatan pembukaan itu ramai, yang meramaikan adalah ibu-ibu Majelis Taklim. Ya, saya hitung-hitung mungkin kalau saya perkirakan sekitar 90%. Ya, ibu-ibu, ada ibu-ibu yang hadir di pembukaan MTQ. Semua. Ya, itu ibu-ibu hampir 90% yang hadir di pembukaan MTQ, sehingga MTQ itu ramai ya, ramai. Oleh karena itu, ya saya juga melihat, wah bagus ini Majelis Taklim yang hadir pada saat itu, karena banyak tetangga saya lihat sudah lansia ya, sudah lansia di atas 60 tahun, sudah banyak yang punya cucu. Ya, banyak yang punya cucu, tapi saya lihat masih semangat, ya semangat dalam syiar Islam seperti yang kita lakukan pada saat ini. Jadi saya harap ya ibu-ibu Majelis Taklim walaupun sudah tua, tapi tetap semangat dalam mengembangkan apa syiar Islam, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Ya, jadi kita kembali ke masalah zakat. Jadi zakat, kalau kita lihat, memang Islam ini agama yang paling mulia ya, mulia dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dinul Islam, agama yang sangat sesuai dengan kodrat kejadian manusia, dengan kejadian kita. Ya, jadi misalnya ibu-ibu yakin ya, kita ini terdiri dari dua unsur yang berbeda. Ada unsur jasmania, ada juga unsur rohania. Begitu ya, unsur jasmania yang bisa kita nampak, kita lihat seperti yang ada sekarang ini yang membedakan antara satu dengan yang lain. Fisik. Tetapi ada juga unsur rohania. Unsur rohania ini kita tidak tahu bagaimana bentuknya, apa persis sama dengan bentuk kita atau tidak. Tapi Allah yang maha tahu. Tetapi kita yakin bahwa pasti ada roh dalam diri kita masing-masing. Jadi menarik. Imam Syafi'i di masa hidupnya pernah ditanya oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan, coba gambarkan kepada kami tentang bagaimana bentuk Tuhanmu wahai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tenang-tenang saja mendengarkan pertanyaan itu. Dia kembali bertanya, apa kalian pernah menyaksikan keluarga, saudara atau tetangganya meninggal dunia? Oh iya Imam Syafi'i pernah. Kenapa sebelum meninggal dunia dia masih bisa bergerak, tetapi ketika dia meninggal tubuhnya masih lengkap tapi sama sekali tidak bisa bergerak. Ya, ternyata orang yang tidak percaya Tuhan itu mengakui juga bahwa ada roh. Katanya karena rohnya sudah berpisah dengan jasadnya. Begitu jawaban mereka. Imam Syafi'i balik bertanya, apa kamu lihat waktu rohnya keluar dari jasadnya? Dia bilang, tidak wahai Imam Syafi'i. Itulah, sedangkan roh itu ciptaan Allah, kamu tidak bisa lihat bagaimana bisa menggambarkan wajah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia. Jadi begitu jawaban Imam Syafi'i. Nah, karena kita terdiri dari dua unsur yang berbeda, jasmani dan rohani, maka kita pun pasti akan hidup di dua alam yang berbeda. Ya, alam dunia seperti saat ini kita rasakan bagaimana nikmatnya hidup di atas dunia ini, dan juga di alam akhirat. Ya pasti kita yakini seperti itu. Nah, kebutuhan di dua alam ini juga berbeda. Ya berbeda, kalau di dunia ini ya kita butuh tempat tidur, butuh makan, butuh pakaian, butuh pendidikan, kesehatan dan lain-lain sebagainya.
Tetapi di akhirat nanti uang tidak lagi kita butuhkan. Makan, nasi atau apa tidak lagi kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah pahala yang kita bawa ketika kita meninggalkan dunia ini. Uang bisa berubah menjadi pahala. Harta bisa berubah menjadi pahala. Itu yang kita harus persiapkan untuk menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu di hari kemudian kelak. Karena ya coba kita renung-renungkan ya. Kita renung-renungkan bahwa kita hidup di dunia ini sesuai yang disinyalir oleh Rasulullah Muhammad SAW itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya, semua langkah kita ketika hidup di atas dunia ini selalu saya katakan itu hanya diarahkan kepada dua tempat. Pada hakikatnya kita semua ini hanya menuju kepada dua tempat, tidak ada tempat yang lain yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya surga dan neraka. Ya, jadi mari kita yakini bahwa perjalanan kita di dunia ini akan menuju kepada dua tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga dan neraka. Nah, bagaimana Islam sesuai dengan kodrat kejadian manusia? Manusia terdiri dari dua unsur yang berbeda, jasmani dan rohani. Islam juga begitu, datang mengajarkan dua ibadah yang berbeda. Ada amalan rohania, ada amalan jasmania, atau yang dilaksanakan secara nyata, bisa kelihatan. Apa amalan rohania? Yaitu 6 rukun iman. Ya, bisa kita, siapa yang tahu 6 rukun iman? Orang yang beriman, saya tidak ada yang pastikan bahwa saya orang yang beriman atau tidak. Karena iman itu ada di dalam hati kita, tidak nampak. Tidak nampak, ibu-ibu sekalian. Tetapi nampak setelah kita melakukan amalan yang sifatnya lahiriah, yaitu 5 rukun Islam. Begitu hebatnya Islam itu ya. Islam 5 rukun Islam itu amalan lahiriah. Kalau kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, bisa orang di samping kita kalau kita kasih keras asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pasti dia tahu oh ini orang sedang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia beribadah. Ya, ketika kita salat, dia lihat oh orang salat, kita mengeluarkan zakat, ya orang melihat kita mengeluarkan zakat, begitupun berpuasa dan naik haji. Ya, orang melihat seperti itu. Jadi amalan ini ya ada amalan batin, ada amalan lahiriah yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, amalan batin ini sangat penting karena itu yang mendorong kita untuk bisa melakukan amalan-amalan yang sifatnya lahiriah. Orang tidak salat, tidak puasa, tidak mengeluarkan zakat, tidak naik haji, mengapa dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Andai kata dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, kitab hari kemudian, kadar baik dan buruk, maka insya Allah dia pasti melakukan puasa, walaupun puasa itu amat berat ya untuk kita laksanakan. Nah, bagaimana dengan zakat? Ya, zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Bisa kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar, Bunyal Islamu ala hamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa saumi wal haji wa saumi Ramadan. Jadi apa Islam itu ditegakkan atas 5 dasar, 5 tiang ya. Jadi kalau salah satu tiangnya tidak ada, maka Islam itu tidak sempurna. Ada mengatakan batal, ya batal karena salah satu rukun tidak dilaksanakan. Kalau kita salat, salah satu rukunnya kita tinggalkan, salat kita batal. Nah, di sini pentingnya bagaimana kita bisa ya di samping salat kita juga melakukan zakat, karena zakat itu adalah salah satu rukun ketiga ya. Rukun ketiga dari 5 rukun Islam yang ada. Yang menarik bahwa kalau kita baca dalam buku yang ditulis Sayyid Sabiq Fikhi Sunnah ya, Fikhi Sunnah,
ternyata beliau mengatakan bahwa kata salat, ya kata salat yang dihubungkan dengan zakat, aqimus sholata wa atuz zakah dan semacamnya itu 82 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Pernah saya cari, saya hanya dapat 27 kali. Tetapi menurut Syekh Said Sabiq ternyata 82 kali. Begitu pentingnya zakat ibu-ibu sekalian. Sehingga dihubungkan dengan kata salat. Ya artinya jangan sampai banyak di antara ibu-ibu, ya ibu-ibu karena ibu-ibu ini biasanya yang menyimpan uang ya. Kalau laki-laki mungkin jarang yang menyimpan uang. Yang kebanyakan menyimpan uang adalah ibu-ibu. Sehingga dengan demikian ibu-ibu yang harus memperhatikan masalah zakat. Ya masalah zakat. Jangan sampai ibu-ibu tidak ketinggalan dalam melakukan salat 5 waktu ditambah dengan salat-salat sunat yang lain. Tetapi ternyata zakat ini yang kita lupakan. Ya kita lupakan. Padahal kita sudah memiliki harta yang cukup haul dan nisabnya untuk bisa kita keluarkan. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang menyimpan apa? Uang atau emas seberat 85 gram. Kalau 85 gram ini ada yang pakai apa? Kalung, ada gelang, ada cincin, ada yang di telinga, dihitung-hitung mungkin itu seberat 85 gram. Ya kalau 85 gram itu ya sudah bisa keluar 2,5%. Kalau misalnya dihitung 85 berapa harga emas sekarang? 1 juta ya. 85 juta keluar 2,5%, sekitar berapa itu ya? Tinggal kita hitung berapa zakatnya. Begitu ya. Jadi ini sangat penting bahwa zakat adalah kewajiban bagi kita sekalian untuk bagaimana bisa menunaikan, karena itu diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, terkadang ada di antara kita yang berpikiran begini, jangan sampai saya keluarkan zakat, harta saya semakin berkurang. Banyak peristiwa kejadian yang sangat menarik yang dialami oleh orang-orang dan mungkin kita semua pernah mengalami hal yang sama. Bahwa ketika kita banyak berimpak, bersedekah dan mengeluarkan zakat, maka harta kita akan semakin berkembang, bertambah. Karena zakat pada hakikatnya pengertiannya adalah berkah. Dia tumbuh dan berkembang. Ya tidak menurun ya. Pasti dia tumbuh dan berkembang. Ada kisah para sahabat yang sangat menarik dan saya tertarik dengan kisah ini. Abdurrahman bin Auf. Pernah baca sejarahnya Abdurrahman bin Auf? Ada ibu-ibu majelis talim yang pernah baca? Ya, Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah. Ya, setelah tiba di Madinah, dia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Ya, Sa'ad bin Rabi pada saat itu adalah orang yang terkaya di Madinah. Begitu kuatnya persaudaraan Islam di masa Nabi, coba bayangkan. Ya, Sa'ad bin Rabi dengan ikhlas mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku, saya ini orang yang terkaya di Madinah ini. Kalau saudaraku berkenan, harta benda saya akan bagi 2. 1/2-nya saya serahkan kepada saudaraku, 1/2-nya untuk saya. Saya ketika membaca kisah ini, saya bilang, andai kata saya yang ditawari seperti itu, ada orang yang menawari seperti itu, mungkin langsung saya bilang iya. Ya, saya iakan. Saya kayak mendadak. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak. Ya tidak. Dia hanya mengatakan, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada keluarga dan harta bendamu. Tunjukkan saja saya di mana ada pasar. Ternyata Abdurrahman bin Auf mulai saat itu dia berdagang. Ya berdagang. Bisa dibayangkan berapa banyak uang yang dia bawa ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah. Tidak banyak. Tetapi setelah dia berdagang, keuntungannya itu dikeluarkan zakatnya, dia banyak berimpak dan banyak bersedekah. Akhirnya dia menjadi salah seorang sahabat Nabi yang kaya raya. Dan dia dijamin dari 10 sahabat Nabi itu masuk surga karena kedermawanannya. Ya, karena kedermawanannya. Nah, ini jadi pelajaran buat kita sekalian
bahwa kalau kita berzakat, ya jangan kita menganggap bahwa harta kita berkurang. Itu pasti akan bertambah karena Allah berjanji seperti itu. Ya, Allah yang berjanji seperti itu. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, saya pernah hitung-hitung, mungkin ibu-ibu bisa bantu saya cari, tapi saya sudah dapat 9. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Allah yang memberikan rezeki kepada hambanya yang dia kehendaki, dan dia pula yang menyempitkan atau menutup rezeki kepada hambanya yang dia kehendaki. Nah, siapa yang dia kehendaki? Kita yang rajin berzakat, berimpak dan bersedekah. Karena itu adalah perintah Allah. Ya, aqimus salata wa atuz zakah. Ya, dirikan salat dan keluarkan zakat. Kalau kita tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka yakin bahwa Allah akan menambah rezekinya kepada kita sekalian. Tapi kalau tidak ditunaikan, ya malah mungkin suatu saat ya harta kita akan habis begitu saja. Ya, ada kisahnya siapa? Sa'labah ya. Sa'labah dulunya dia miskin. Ya, selesai salat langsung dia pulang. Ya, diperhatikan Rasulullah. Kenapa Sa'labah begitu selesai salat langsung pulang, tidak tinggal berzikir, berdoa bersama dengan Rasulullah, para sahabatnya? Dia jawab, saya punya sarung yang saya pakai ini, itu juga yang dia pakai istri saya salat di rumah. Kalau saya terlambat pulang, istri saya tidak salat. Begitu miskinnya Sa'labah. Tetapi didoakan oleh, singkat cerita, didoakan oleh Rasulullah, dia menjadi kaya raya, dikasih kambing, dia pelihara. Tidak lama kemudian kambingnya bisa berkembang. Ketika belum banyak kambingnya, disuruh keluarkan zakat, dia masih keluarkan. Tetapi sudah ribuan kambingnya, diminta zakatnya sudah banyak juga. Dia bilang, kalau begitu nanti habis saya punya kambing untuk zakat. Jadi itu juga kalau misalnya sudah banyak kita punya harta, kita keluarkan banyak, kita berpikir, wah 2 juta saya mau keluarkan ini. Kalau misalnya 100 juta kita punya uang, dikeluarkan 2,5%, itu 2,5 juta. Mungkin kita pikir, wah 2,5 juta ini banyak sekali. Ya, akhirnya kita tidak jadi keluarkan. Tapi kisahnya Sa'labah ini jadi pelajaran buat kita sekalian. Karena dia tidak mau mengeluarkan zakat, maka ya lama-kelamaan kambingnya tadi yang sudah ribuan, banyaknya puluhan ribu, akhirnya habis juga. Para hadirin yang berbahagia atau ibu-ibu majelis taklim. Jadi ini jadi pelajaran buat kita sekalian bahwa ya mari kita tunaikan zakat sebagai kewajiban buat kita sekalian, dan mari kita yakini bahwa ketika kita berzakat, insya Allah Allah pasti akan mengganti minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai tidak terhingga. Ya, yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tidak terhingga. Ada kemungkinan kita semua majelis taklim yang rajin melakukan puasa di bulan suci Ramadan seperti ini. Karena puasa ini Allah yang akan membalas pahalanya. Kalau Allah membalas sendiri pahalanya, insya Allah dia akan balas dengan pahala yang tidak terhingga. Ya, ada kisah yang menarik dan ini kisah nyata saya alami sendiri. Ya, 2007 yang lalu saya bertugas di sekretariat DPRD Kota Kendari. Saya ceritakan ini karena sudah selesai pileg ya. Iya. Ya, sudah selesai pileg. Ada akhir-akhir Ramadan seperti ini, ada orang datang, sedekahnya Pak. Saya buka saya punya dompet, ternyata saya hanya mengantongi uang 1 lembar. Nilainya 20.000. Kertasnya memang masih baru pada saat itu. Saya serahkan kepada orang itu dengan ikhlas ya, dengan ikhlas saya kasihkan. Tidak mungkin saya bilang kasih kembali 10.000. Ya, saya kasih, tapi sungguh ya saya ikhlas pada saat itu saya kasih. Begitu mungkin karena gembira saya kasih uang 20.000 yang masih baru, dia pegang saya punya tangan kuat-kuat. Dia bilang terima kasih banyak Pak, semoga tetap sehat, panjang umur dan rezekinya semakin bertambah. Jadi biasa saya bayangkan mungkin doanya ini orang. Akhirnya ya selama ini alhamdulillah saya jarang sakit ya. Saya jarang sakit di usia 68 tahun masih alhamdulillah sehat seperti ini. Saya bayangkan seperti itu. Nah, yang terjadi kira-kira jam 1.30 saya mau pulang kantor.
Pak Abdurrahman Saleh Esa, Ketua Iya, iya. DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara masih sekarang 2 periode, dia panggil saya pas keluar dari ruangannya, Pak Amri sini dulu, Pak Amri sini dulu. Dalam hatiku, wah mungkin ada tugas lagi ini, saya mau pulang istirahat bulan puasa, tapi begitu saya dekat, ternyata dia cabut dompetnya, dia kasih keluar uang merah 2 lembar, 200.000. 200.000, ini hadiah lebaran Pak Amri. Ini begitu saya dikasih uang 200.000, saya langsung teringat 20.000. uang yang 20.000 yang saya sumbangkan kira-kira jam 9 pagi. Ya berapa jam antaranya itu? Jam 9 sampai jam 1.30. Iya. Jadi saya bilang apa ada kaitannya? Ternyata betul ya, dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 160 bisa kita baca. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha wa manja abis sayyiati fala yujza illa mislaha. Jadi di situ saya bayangkan betul-betul Allah sudah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, kebenaran ayatnya kepada saya, dan saya yakin itu pasti Allah yang mengatur seperti itu, bukan terjadi secara kebetulan. Ya barang siapa yang melakukan satu kebaikan, insya Allah bisa dibalas 10 kali lipat, ya, dan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat di dalam surah Al-Baqarah 261 itu 700 lipat, 700 kali lipat, bahkan bisa tak terhingga. Jadi di situ menunjukkan bahwa apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya Al-Qur'an itu pasti benar. Nah, saya berpikir kenapa dibalas seperti itu secepat itu, karena mungkin saya dianggap orang yang berimpak atau bersedekah dalam keadaan susah, sempit. Ya, artinya saya tidak punya uang, hanya itu toh 20.000. Tapi masih saya ikhlas untuk memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Saya bayangkan andai kata pada saat itu saya kantongi sekitar 200.000, saya sumbangkan 20.000, mungkin tidak secepat itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini Contoh-contoh semua Ustaz, ya kisah nyata dan jadi pelajaran buat kita sekalian. Mudah-mudahan ya ibu-ibu yang punya kekayaan, punya harta benda yang cukup haul dan nisabnya, ya mari kita dengan ikhlas untuk menunaikan kewajiban kita untuk berzakat. Ya berzakat, karena itu adalah kewajiban kita sama dengan salat, haji, dan puasa. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah memiliki harta satu senisab, ya cukup nisabnya, hitungannya, kadarnya, kemudian cukup 1 tahun kita simpan, kita tidak keluarkan zakatnya, maka kita termasuk orang yang berdosa karena melalaikan kewajiban kita, yaitu menunaikan zakat. Ya, jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Ya mungkin sebentar kita banyak berdiskusi, lanjut diskusi tentang masalah zakat dan manfaatnya di dalam Islam ya. Ya. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. BKMT. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. BKMT. Baik. Pertanyaan pertama saya berikan kepada Puatu. Silakan yang di belakang. Ya, sudah pernah bertanya sebelumnya, Bu? Sudah ya. Kita kasih Haji Amna lagi ya. 1. Yang kedua siapa di belakang? Ibu yang di belakang yang ujung lengannya kuning, coba berdiri. Oh iya, Ibu Herma, silakan. Ibu silakan berdiri biar mic-nya dibawakan. Ibu mohon untuk tidak bersuara ya, karena suaranya itu masuk ke kamera. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amna Ahmad Alyafi dari BKMT Kecamatan Puatu.
mau bertanya Pak Ustaz mengenai zakat emas, harta emas. Kalau yang saya dengar penceramah yang lain mengatakan kalau berupa perhiasan itu tidak termasuk Hitungan. zakat, kecuali emas investasi atau batangan. Ya, minta penjelasannya Pak Ustaz. Baik. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tampung dulu Ustadz ya. Iya. Silakan berdiri Ibu Hermah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawati dari Kendari Barat. Saya mau pertanyakan Pak Ustaz tentang emas. Kalau 80 gram apakah setiap tahunnya kita zakat atau hanya sekali saja? Iya, dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini Ustadz bisa dijawab satu kali. Zakat emas perhiasan. Menurut Ibu Amnah, dia pernah dengar bahwa Ustadz lain mengatakan kalau perhiasan yang dipakai itu tidak dihitung zakatnya. Kemudian kecuali emas yang dalam berbentuk logam mulia yang memang disimpan untuk investasi. Terkait itu pertanyaannya, bagaimana emas itu dihitung? Apakah ketika dia tersimpan dalam 1 tahun, 1 tahun itu kita sudah keluarkan zakatnya 2,5%, tahun depan tidak usah lagi, walaupun dia masih tersimpan dalam nisab yang 85 gram itu Ustaz. Ya, silakan. Jadi menarik pertanyaan dari Ibu dari Majelis Taklim Kecamatan Puatu Iya. yang pernah mendengar bahwa kalau emas yang dipakai untuk sebagai hiasan tidak dikeluarkan zakatnya. Mungkin saya tanya ke ibu-ibu sekalian, ketika dia membeli emas, apa memang itu hanya digunakan untuk perhiasan sehari-hari? Ya, hanya digunakan untuk perhiasan sehari-hari. Kalau itu yang terjadi, ya itu tidak kena zakat. Ya, seperti mobil ya, mobil kita punya, ya kita miliki mobil harganya 300 juta, tapi itu kebutuhan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, itu tidak dikenakan zakat. Seperti rumah ya, tidak dikenakan zakat. Tetapi sebelum kita mau beli mobil, dapat uang 300 juta, kita simpan 1 tahun, ya mungkin dikeluarkan zakatnya dulu 2,5% baru beli mobil, mobilnya tidak kena zakat lagi. Begitupun dengan rumah. Tapi kalau misalnya kita beli emas, ini di samping untuk perhiasan, tetapi juga untuk apa? Sebagai harta, begitu kita kehabisan modal bisa kita jual, maka bisa. itu bisa dikenakan zakat karena itu termasuk harta yang kita miliki. Suatu saat bisa kita jual. Jadi kalau misalnya kita memiliki 85 gram sudah cukup 1 tahun, ya itu kita harus keluarkan zakatnya 2,5%. Nah, bagaimana kalau kita sudah pernah zakati tahun lalu? Ya kita punya emas 85 gram tahun lalu kita sudah zakati. Sekarang masih 85 gram kita simpan. Apa kita masih zakati? Jadi ada pendapat bahwa karena itu harta benda yang kita masih simpan cukup 1 tahun nisabnya juga terpenuhi, tetap kita keluarkan zakatnya. Ya andai kata itu habis selama 1 tahun kita keluarkan zakatnya, kemudian habis tidak cukup lagi nisabnya, kita tidak keluarkan lagi zakatnya karena sudah tidak cukup. Tetapi karena itu masih tersimpan sebagai harta benda yang kita miliki, cukup haul dan nisabnya, ya tetap kita keluarkan 2,5%. Tapi ini kewajiban agama, jangan kita akal-akali, jangan sampai gitu. Jangan sampai kurang lagi saya punya Allah yang akan menjaga, insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada kita sekalian. Seperti yang saya sampaikan tadi, coba bantu saya cari Allahu ya betul rizq lima jasa. Saya sudah dapat 9, siapa tahu ada ibu-ibu yang bisa tambah ya. Jadi saya kira itu penjelasan saya.
Iya. Makasih. Jadi Ustadz misalnya dalam 1 tahun ini 2023-2024 emasnya 85 gram. Tahun depan 2024 yang 85 gram 10 gramnya dia bawa di Penggadean. Misalnya Ustadz, berarti tahun depan dia sudah tidak bisa berzakat ya Ustadz, karena sudah dikurangi. Yang dia gadaikan itu kan masih haknya ya. Tapi kan hitungannya 85 gram. Tahun 2023 masih 85 gram. Ketika tahun 2024 sisa 75 gram karena 10 gramnya sudah digadai, misalnya seperti itu. Berarti kewajiban zakat kita sudah tidak dapat, begitu Ustaz? Ya jadi jadi kalau saya memahami seperti ini ya. Karena itu yang digadaikan itu kan masih hak kita dan kita sudah ambil duluan ya, ambil duluan untuk ya. Tapi kalau misalnya kita sudah gadaikan, itu yang kita gadaikan itu sudah habis kita jual, berarti kita habis gunakan ya, kita gunakan, maka tidak kena tidak cukup lagi nisabnya ya, tidak cukup nisabnya. Iya. Karena misalnya yang 10 gram itu kita gadaikan selama 1 tahun misalnya, uangnya kita pakai untuk belanja sehari-hari, kebutuhan kita sehari-hari. Tapi andai kata itu tersimpan sebagai modal atau apa, ya itu masih milik kita. Tapi kalau misalnya habis kita gunakan, ya itu tidak mencukupi lagi ya, tidak mencukupi lagi nisabnya. Artinya yang 10 gram itu kita sesudah jual, dan hasilnya kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Habis kita pakai ya, habis kita pakai. Tapi kalau itu tersimpan utuh, maka ya sebaiknya kita keluarkan karena itu adalah kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Saya kira begitu ya. Iya Ustadz. Baik, menarik sekali masalah zakat. Saya ingin ibu-ibu bertanya lagi. Baik, Ibu Tuti dari Kecamatan Kendari Barat. Dari Kecamatan Puatu yang belum pernah, iya baik. Silakan berdiri Bu Tuti. Yang dari Kecamatan Kendari Barat dulu. Nih. Ya. Karena tadi yang pertama di sini diganti-ganti. Kalau masih ada waktu, kita beri lagi kesempatan. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuti Riani Lubis dari BKMT Kecamatan Kendari Barat. Pertanyaan saya Pak Ustadz, sangat menarik sekali tadi ini tentang zakat. Jadi yang saya pertanyakan di sini Pak Ustadz, ada tahun kemarin tetangga saya fakir miskin. Saya takut mengatakan sangat miskin karena kita tidak bisa mengatakan orang miskin kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi pada waktu dia berzakat, dia sempat datang ke rumah. Ibu, saya mau berzakat. Akan tetapi kalau saya antar zakat saya ini, sebentar kami tidak makan, tidak masak. Jadi pada waktu itu, karena rasa iba, saya kasihlah beras untuk mereka makan. Terus dia bilang begini, saya ini di rumah, Ibu ada 4 orang. Jadi 4 orang ini berarti 4 bagian. Jadi saya berzakat, bisakah 4 orang ini yang bisa kami bayar cuma 2, akan tetapi saya sebutkan semua nama yang ada di rumah saya. Zakat fitrah ya? Zakat fitrah. Iya. Zakat fitrah. Jadi dia sempat bertanya dengan saya, Ibu bagaimana, apakah sah atau bagaimana? Jadi saya tidak bisa menjawab karena memang saya bukan ahlinya untuk menjawab yang seperti itu. Alhamdulillah pada hari ini ada mengenai zakat, jadi mohon penjelasannya Pak Ustadz, apakah memang bisa seperti itu dan hukumnya, karena kita ini agama Islam kan, zakat itu adalah rukun Islam. Apakah memang bisa atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri Bu. Pertanyaan kedua. Sebentar, berdiri aja dulu nanti diantar. Berdiri Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmin dari BKMT Kecamatan Powatu. Pertanyaan saya mirip-mirip sama Ibu tadi. Hanya saya bertanya, apakah membayarkan zakat yang tidak ada hubungan keluarga sah? Karena ada satu keluarga yang mualaf, sudah 3 tahun ini datang sama saya minta tolong untuk membayarkan zakatnya. Iya, Demikian Pak. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, dari pertanyaan Ibu Tuti bahwa ada fakir, miskin, zakat fitrahnya dia serumah itu 4 orang, tapi dia keluarkan cuma 2 orang dengan niat untuk 4 orang. Apakah itu sah? Iya. Silakan Ustadz. Iya. Kalau zakat fitrah kan perorangan pribadi-pribadi, jadi seharusnya dia keluarkan 4. Tapi karena dia tidak punya harta, tadi ibu memberikan ya, ada yang kita berikan ke dia, bayarkan yang 2 orang, ya artinya mungkin kita berzakat ke dia, zakat itu dia gunakan lagi untuk memberzakat. Jadi itu Bisa. saya kira bisa karena keinginan orang itu begitu kuatnya untuk membersihkan dirinya, bisa kita kasih zakat. Tetapi dia mengeluarkan zakat sesuai dengan harta yang kita berikan, ya kita berikan. Jadi ini patut kita menghargai keinginan dari orang tersebut untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau ada yang seperti itu, dia berhak untuk menerima zakat karena dia termasuk kategori fakir dan miskin. Ya, fakir miskin. Jadi fakir itu kalau menurut penjelasan Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya penghasilan tetap. Kemudian penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, ya kebutuhan pokoknya. Itu fakir. Kalau yang miskin, dia sudah punya pekerjaan tetap. Dia punya pekerjaan tetap, dia punya penghasilan tetap, tapi penghasilannya itu juga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi itu perbedaan antara fakir dengan miskin. Fakir lebih di atas daripada miskin. Miskin sudah punya penghasilan tetap, hanya tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Kalau yang fakir sama sekali tidak punya penghasilan tetap dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok kita ada 5. Ya ada 5. Yang pertama, sandang, pangan, papan. Ya jadi sandang, pangan. Ya kalau sandang pakaian ya. Pakaian kalau kita di Kendari banyak RB. Kalau papan ini yang banyak, kasihan tidak punya punya rumah tidak layak huni. Ini yang kita bisa bantu kesehatan dan pendidikan. Kalau itu 5 tidak terpenuhi, tidak bisa dia penuhi, dia masuk kategori fakir atau miskin. Ya, wajib kita berikan zakat. Ya, jadi kalau misalnya ada tetangganya ibu-ibu yang seperti ini, itu bisa didaftar, bisa didaftar, lapor ke Basnas Kota Kendari. Insya Allah kalau banyak zakat kita terima, kita akan salurkan kepada mereka, khususnya di bulan suci Ramadan nanti. Mungkin dari setiap masjid, UPZ masjid, karena kita sudah bentuk unit pengumpul zakat di masing-masing masjid se-Kota Kendari. Jadi ibu-ibu majelis taklim bisa membantu mencatat siapa-siapa yang kategori fakir dan miskin di lingkungan kita. Kita daftar, kita serahkan ke masjid di mana kita berada, insya Allah dapat bahagian zakat fitrah. Ya di bulan suci Ramadan ini insya Allah ya. Terkait pertanyaannya Ustadz tadi, berarti tidak boleh ya, tidak boleh mengeluarkan dua bagian untuk 4 orang. Iya tidak satu-satu ya, satu-satu. Kalau misalnya dia berzakat, kalau misalnya 35.000 ya, uangnya hanya 70.000, berarti hanya 2 yang berzakat, tidak bisa menutup pintu yang 2 itu ya. Iya, berarti solusinya Ibu Tuti bisa tambah 2 orang, bisa bantu 2 orang baru dikeluarkan. Dia gunakan untuk Tapi berzakat. Tapi ngomong-ngomong Ustadz, bukankah Ustadz dari Kepala Basnas, Ketua Basnas bukan? Iya,
Kita bukan ketua Basnas. Kebetulan saya ya. Iya. Jadi kebetulan saya ketua Basnas Kota Kendari. Iya, Jadi ketua Basnas. ya sampai periode 2027 nanti ya. Berarti yang 2027. pernah bantu kita ini Iya. dulu waktu ada Iya. kegiatan. Iya. Kemudian tadi mualaf, Iya. mualaf bagaimana dibayarkan zakatnya? Saya kira kalau itu masuk tanggungan ibu, Dikasih uang, Ustaz. uang dari mualaf, kemudian kita bayarkan untuk zakatnya. Bagaimana Ibu? Itu kan bukan keluarganya kita, tapi Ibu yang keluarkan zakat. Oh. Oh. Dia kasih sama ibu ya. Kemudian dia bayarkan zakatnya. Si ibu sebagai perantara untuk membayarkan zakatnya ya. Iya. Ya, jadi dia sudah niatkan untuk mengeluarkan zakat lewat ibu. Ibu store ke yang menerima zakat. Amil. Jadi bisa didaftar saja namanya, dia terimakan zakatnya, nanti dibacakan doanya di penerima zakat ya. Siapa menerima zakat itu apa? Imam masjid atau apa? UPZ ya, unit pengumpul zakat di masing-masing masjid. Saya kira itu bisa ya. Mungkin karena suatu hal dia tidak bisa datang sendiri, bisa melalui ibu. Yang penting ibu tulis namanya, kita laporkan ke unit pengumpul zakat atau amil zakat di masing-masing masjid. Boleh. Ya, ya. Iya. Jadi boleh Bu ya? Boleh. Baik. Atau dari sebelah kanan silakan berdiri. Ya. Mohon ibu-ibu untuk tidak berbicara ketika berlangsung kegiatan. Diskusi-diskusi kecil itu kedengaran dari kru tadi, kode ribut. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustaz, karena kewajiban zakat ini adalah wajib, maka apakah ganjaran atau hukuman kepada orang yang enggan mengeluarkan zakat? Baik. Ya, Terima demikian. kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti saya ulangi Ustaz. Ganjaran bagi orang yang tidak melaksanakan zakat. Tapi kita beri kesempatan satu lagi pertanyaan Ustaz. Iya. Baik, silahkan dari Barat Ibu Haji. Ya, silahkan. Berdiri Bu, berdiri. Nanti dibawakan ininya, mic-nya. Tunggu mic-nya Bu, tunggu mic-nya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Fatimah Umar, dari utusan dari Kecamatan Kendari Barat. Mungkin hanya menyambung dari tadi yang pernah pertanyaan mengenai zakat. Begini, mungkin dalam pengalaman saya juga, padahal kan bapak saya dulu penerima zakat juga. Hanya itu, umpamanya kalau ada yang berzakat kepadanya, orang-orang yang tidak mampu juga, setelah itu dia sudah terima, lalu dia serahkan kembali. Apakah itu dosa atau itu sebagai amal jariah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz, pertanyaan kedua ini, amil zakat menerima zakat dari fakir dan miskin, tetapi setelah itu dia kembalikan lagi. Iya, apakah ini bisa? Ya, baik. Yang pertama, ganjaran bagi orang yang tidak melaksanakan zakat. Iya, silakan Ustaz. Tabe Ustaz. Terima kasih. Bagaimana ganjaran terhadap orang yang tidak mengeluarkan zakat kalau dia sudah punya kewajiban, punya harta benda, cukup nisab dan haulnya, kemudian dia punya harta bisa tersimpan di malam Lebaran, masih ada sisa makanan, dia tidak keluarkan zakatnya, ganjarannya itu sungguh sangat besar ya. Jadi ada firman Allah di dalam surat At-Taubah ini. Walladzina yaknisuna as-sahaba wal fiddah wa la yunfikuna fi sabilillahi fabasyirhum bi'adzabin alim. Jadi orang yang mengumpulkan atau menyimpan perak dan emas,
kemudian dia tidak belanjakan ke jalan Allah, maka berikanlah berita gembira. Ya, gembirakan dengan mereka dengan siksaan yang sangat pedih. Ya, jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat itu akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Ya, jadi kembali tadi saya katakan bahwa zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Jadi kalau dia tidak keluarkan berarti salah satu rukun Islam tidak dia laksanakan. Sehingga dengan demikian pantas dia untuk diberikan siksaan yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita ingat bahwa tujuan hidup kita ada 2, yaitu surga dan neraka. Kemudian bagaimana dengan orang fakir miskin yang mengeluarkan zakat, kemudian dia kembali menerima zakat? Itu bisa ya, bisa karena dia berpikir bahwa zakat fitrah itu kewajiban untuk membersihkan diri dan jiwa kita. Jadi begitu dia punya harta kelebihan di bulan di malam Lebaran, dia keluarkan. Tapi karena dia termasuk dalam kategori fakir atau miskin, dia berhak dicatat sebagai mustahik, orang yang berhak untuk menerima zakat. Jadi bukan hanya zakatnya yang dia serahkan dikembalikan, mungkin zakat dari keluarga yang lain itu bisa dikasih. Iya. Jadi mungkin untuk tahun ini kita harapkan, jadi di setiap masjid, UPZ masjid, dia mendata calon mustahik, calon penerima zakat di sekitar masjid itu. Kalau misalnya dia kumpulkan zakat fitrah 10 juta atau 100 juta, sementara mustahiknya di sekitar masjid itu hanya 10, ya dia berhak untuk menyalurkan 10 juta untuk satu orang. Ya, 10 juta untuk satu orang. Jadi kalau misalnya dikasih 10 juta satu orang, ada yang dia gunakan untuk makan, sebagian dia gunakan untuk berusaha, sehingga mudah-mudahan tahun depan dia tidak lagi menjadi fakir miskin. Ya, itu harapannya untuk pengelolaan zakat. Jadi begitu perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat ini karena sangat potensial untuk mensejahterakan umat, ya, untuk mensejahterakan umat, sehingga pemerintah membuat undang-undang, ya, Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang 23 tahun 2011. Jadi masalah zakat ya salah satu dari 5 rukun Islam yang ditangani langsung oleh pemerintah. Ya, pemerintah yang mengatur itu, sehingga sekarang dibentuk Badan Amil Zakat Nasional, mulai dari tingkat nasional, tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten kota. Jadi alhamdulillah di Kota Kendari ada namanya Basnas Kota Kendari, Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari. Untuk saat ini di Basnas Kota Kendari kita sudah bisa menghimpun zakat. Itu masih kebanyakan dari ASN Kota Kendari. ASN Sekota Kendari alhamdulillah ya atas prakarsa dan dorongan dari PJ Wali Kota yang lalu, semuanya sudah berzakat, berimpak dan bersedekah. Tiap bulan kita terima sekitar 200 juta ya. 200 juta zakat dari ASN Sekota Kendari. Nah, informasi menarik bahwa kalau di tingkat nasional itu zakat yang diterima Basnas tingkat nasional itu hanya 26% dari ASN. Kalau misalnya kita di Kota Kendari yang 200 juta lebih itu masih dari ASN, belum ada dari masyarakat. Tapi kalau misalnya kita sudah seperti di nasional tingkat Basnas nasional, maka 26% itu sekitar 200 juta, 76% dari sudah kita terima dari masyarakat, maka di Basnas Kota Kendari bisa kita terima hampir 1 miliar satu bulan. Tapi ini ya mudah-mudahan ada partisipasi dari Majelis Taklim untuk bisa mengkampanyekan zakat ke warga Majelis Taklim. Karena saya yakin bahwa ibu-ibu yang banyak menyimpan uang dan ibu-ibu juga yang saya katakan begini, terkadang kita banyak berpikir kalau mau mengeluarkan uang. Tapi kita yakin bahwa kalau itu untuk mengeluarkan hak Allah, Allah yang akan mengganti. Insya Allah jangan kita ragu. Ya, jangan kita ragu. Ya, terima kasih. Ya.
Baik Ustadz, terima kasih sekali. Jadi ibu-ibu sekedar informasi bahwa Bapak Ustadz kita ternyata kita tidak salah menghadirkan orang pada hari ini. Beliau adalah Kepala Basnas Kota Kendari. Alhamdulillah. Dan pernah beberapa tahun lalu BKMT dibantu. Ada kegiatan waktu itu. Dan iya, dan saya sendiri yang datang ke Bapak. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Sebelum kita tutup, saya ingin Ustadz beri kesimpulan untuk kegiatan kita pada hari ini, silakan. Ya. Terima kasih. Jadi saya juga sangat berterima kasih kepada ibu-ibu Majelis Taklim khususnya yang hadir pada kesempatan ini. Yang kita sudah menjelaskan tentang kewajiban zakat, bagaimana pentingnya zakat, dan di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan zakat, Sehingga dengan demikian mudah-mudahan melalui ibu-ibu Majelis Taklim ya bisa memberikan penjelasan ya advokasi kepada tetangga kita, saudara-saudara kita, atau sesama anggota Majelis Taklim atau diri kita sendiri kita aja untuk berzakat ya. Mudah-mudahan dengan jalan seperti ini, karena salah satu manfaat zakat ini untuk menjalin hubungan silaturahim. Ya, menjalin silaturahim. Jadi kalau misalnya kita sudah punya kewajiban untuk berzakat lalu kita tidak keluarkan, itu kita termasuk orang yang zalim, yang menzalimi saudara kita karena kita tidak memberikan haknya, tidak menyalurkan haknya. Kalau kita termasuk orang zalim, itu pasti dibenci, dilaknat, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu harapan kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami terima kasih banyak Ustadz pencerahan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan insya Allah pasti sangat bermanfaat untuk bisa kita edukasi kepada teman-teman dan kampanyekan zakat. Bagaimana itu zakat sesuai petunjuk tadi dari Pak Ustadz. Baik, sekali lagi terima kasih Ustadz dan mari kita sama-sama menutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pemirsa di mana saja Anda berada. Kami dari Geraha Pena Syiar Majelis Taklim Ramadan bersama Majelis Ulama Indonesia, Badan Kontak Majelis Taklim Kota Kendari dan tentunya bersama Sultra TV mengucapkan selamat berbuka puasa dan tentunya selamat menunaikan ibadah Ramadan lainnya. Billahi taufiq wal hidayah.